Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, Kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikanku kekuatan. Shalom keluargaku, sungguh bersyukur karena sampai di saat ini kita masih diberkati oleh Tuhan dengan sukacita dan juga kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing dalam keadaan yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita mau mengagungkan betapa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang suci, yang mulia, dan namanya adalah nama yang sangat agung. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian nomor 1, Suci, Suci, Suci. Kita akan nyanyikan semua bait. Suci
Ya Allah Bapa kami, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang agung, dan Engkau Allah yang sangat kudus bagi kami Tuhan. Nama-Mu nama yang ajaib, nama-Mu yang berkuasa atas segala sesuatu yang kami alami di muka bumi ini. Dan kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk bisa bersekutu bersama-sama di rumah kami masing-masing. Dan bilang Engkau menolong kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan di sepanjang ibadah ini boleh berkenan bagi Engkau. Dan biarlah kami boleh mendengar apa yang Engkau ingin sampaikan buat kami pagi ini. Berfirmanlah buat kami, beracaralah bagi kami. Karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan tetap bersuka cita karena hanya di dalam Tuhan. Namanya yang kudus, namanya yang suci, namanya yang mulia. Kita bisa menemukan sukacita, kita bisa menemukan pengharapan dan kehidupan. Kita akan bersuka cita bersama-sama dengan satu nyanyian sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yosef. Namun kita akan mendasari firman Tuhan dengan keteguhan iman kita. Bahwa janji Tuhan, janji yang tetap ketika kita mau datang kepadanya dan melakukan segala sesuatu di dalam kehendak dan rencananya. Dasarnya teguh, nyanyian pujian nomor 245 kita akan nyanyikan semua bait. Kasih
Selamat pagi keluargaku. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Januari di tahun 2021. Tahun 2020 sudah kita lewati bersama. Mungkin tahun 2020 menjadi tahun yang penuh perjuangan bagi kita oleh karena adanya pandemi. Ada banyak hal yang kita perjuangkan, kesehatan, perekonomian, hubungan sosial. Kita terus berjuang oleh karena pandemi. Dan di tahun 2021 ini pun pandemi belum usai keluargaku. Masih ada banyak sekali orang-orang yang terpapar COVID-19. Bahkan di kalangan gereja baptis pun ada beberapa hamba Tuhan yang mengalami positif COVID-19 ini. Dan mari keluargaku kita terus berdoa bagi para hamba Tuhan, para pendeta yang melayani di gereja baptis. Biarlah Tuhan memulihkan, menyembuhkan, sehingga mereka boleh kembali melayani Tuhan. Nah, perjalanan bangsa Israel, kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pastinya sudah tidak asing bagi kita. Di jam doa yang lalu kita pun sudah diingatkan kembali belajar akan penggalan kisah perjalanan bangsa Israel. Jika kita melihat bangsa Israel mengalami begitu banyak sekali pergumulan di tengah-tengah perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Jika dibandingkan dengan perjuangan kita saat ini, oleh karena pandemi, mungkin perjuangan kita belum ada apa-apanya. Karena bagian firman Tuhan menuliskan, mencatat bahwa bangsa Israel menuju tanah perjanjian dari Mesir kurang lebih 40 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 40 tahun di padang gurun melakukan perjalanan yang mungkin mereka merasa tidak ada henti-hentinya untuk berjalan karena pada waktu itu tidak ada kendaraan, tidak ada transportasi umum, mereka melakukan dengan jalan kaki. Pagi ini keluargaku kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-18. Namun saya ingin fokus di ayat yang pertama sampai yang ke-9 saja. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop perintah Tuhan kepada Musa untuk merebut tanah Kanaan. Judul ini benar adanya karena di ayat yang kedua sampai yang ke-9 di situ merupakan pernyataan Tuhan langsung kepada Yosua. Yosua diminta untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel yang akan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Mari kita lihat di ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi Yosua, karena sebenarnya ini adalah pertama kalinya Yosua mendapatkan perintah langsung dari Tuhan. Jika sebelumnya, keluargaku bisa melihat di pasal-pasal sebelumnya, di kitab-kitab sebelumnya, di kitab Keluaran, kitab Bilangan, dan kitab Imamat, dan yang lainnya, Yosua hanya mendengar perintah Tuhan melalui Musa. Ketika Yosua menjadi salah satu bagian dari 12 pengintai, itu pun Musa yang memerintahkan. Yosua diberikan kesempatan untuk melihat tanah perjanjian. Jam doa yang lalu kita belajar bagaimana keteguhan hati Yosua dan Kaleb. Yosua memiliki iman bahwa bangsa Israel mampu menduduki tanah Kanaan, sekalipun tanah Kanaan didiami oleh orang-orang yang raksasa, orang-orang yang gagah perkasa, yang membuat 10 pengintai yang lainnya merasa bahwa bangsa Israel tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk mendiami tanah perjanjian tersebut. Nah, keluargaku, jika dilihat di ayat 2 sampai yang ke-9 ini berisi tentang perintah Tuhan secara khusus kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Karena Musa sudah meninggal atau sudah mati, penggantinya adalah Yosua.
Ada yang menarik keluargaku di ayat yang kedua sampai yang ke-9 ini. Ada kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terdapat 3 kali. Di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-9. Nah, pagi ini kita akan belajar kenapa Tuhan sampai memberikan penegasan atau memberikan nasihat atau memberikan perintah kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Untuk mempermudahnya saya menggunakan kata tanya. Mengapa Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya? Jawabannya ada di ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Mengapa Tuhan memerintahkan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya? Karena Yosua dipilih Tuhan secara langsung untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Jika kita melihat sejarahnya, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat susah diatur. Itu sebabnya dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Ketika masa Musa memimpin pun, bangsa Israel beberapa kali memberontak melawan Musa dan bahkan ingin meninggalkan Musa di padang gurun kembali ke Mesir. Itulah pergumulan yang cukup besar sebenarnya ketika Yosua dipilih dan menjalani menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Menjadi seorang pemimpin saja itu juga tidak mudah keluargaku, dibutuhkan keteladanan, dibutuhkan sikap yang baik, dibutuhkan ketegasan dalam mengambil keputusan. Dan inilah sebabnya kenapa Tuhan memerintahkan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya ketika nanti menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, membawa bangsa Israel keluar dari padang gurun menuju tanah perjanjian. Hal yang kedua, bagaimana cara Yosua untuk mendapatkan kekuatan dan keteguhan hatinya dalam menjalani panggilannya sebagai seorang pemimpin? Tuhan pun menjelaskan kepada Yosua bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang memiliki keteguhan hati, kemantapan, kekuatan dalam memimpin bangsa Israel. Di ayat yang ke-7 keluargaku. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Kuncinya adalah hukum yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Firman Tuhan menjadi pegangan dalam Yosua memimpin bangsa Israel keluar atau menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sempat dilihatnya ketika Yosua menjadi pengintai. Nah, keluargaku, memimpin bangsa Israel tidak hanya cukup dengan kecerdasan, tidak hanya cukup dengan kekuatan fisik, tidak hanya cukup dengan hikmat, tetapi diperlukan juga ketetapan, memegang teguh hukum yang telah Tuhan sampaikan, perintah Tuhan, firman Tuhan. Itulah kunci utama ketika Yosua menjalani panggilannya menjadi seorang pemimpin. Musa pun pernah mengalami kemarahan ketika memimpin bangsa Israel di padang gurun. Dan inilah yang Tuhan inginkan kepada Yosua, supaya Yosua tidak mengalami hal yang sama. Menjadi seorang pemimpin dibutuhkan ketegasan, kekuatan, pengambilan keputusan yang benar, dan berdasarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sampai mengingatkan Yosua yang kedua kalinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan hukum yang telah Yosua dengar. Dan hal yang ketiga, apa yang akan diperoleh ketika Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya? Di ayat yang ke-9, bukankah telah kukatakan
kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yosua berhasil menguatkan, meneguhkan hatinya, Yosua akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Atau bisa dikatakan, yang membuat Yosua kuat dan teguh dalam panggilannya itu hanya semata pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan semata. Janji yang diberikan Musa sama dengan janji yang diberikan kepada Yosua sekarang ini. Penyertaan yang diberikan Musa juga sama yang diberikan kepada Yosua. Nanti keluargaku bisa membaca di pasal-pasal selanjutnya. Hampir sama peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan Musa. Ketika Musa menyeberangi laut, Yosua pun menyeberangi sungai Yordan, membelahnya, sama seperti ketika Musa membelah lautan. Dan ada banyak sekali hal-hal yang memiliki kesamaan secara peristiwa. Dan itulah janji Tuhan kepada Yosua. Yosua yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Nah, demikianlah beberapa hal yang bisa kita lihat keluargaku dari perintah Tuhan kepada Yosua. Yosua dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Saya mengatakan Yosua mendapatkan panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel karena bangsa Israel tidak melakukan pemungutan suara, tetapi Yosua mendapatkan panggilan langsung dari Tuhan, perintah Tuhan secara langsung kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian. Itu sebabnya Tuhan sampai 3 kali mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari perintah Tuhan kepada Yosua ini? Sama seperti Yosua mendapatkan panggilan untuk memimpin bangsa Israel, sebenarnya kita pun mendapatkan panggilan Tuhan untuk menjadi orang percaya. Kita menjadi orang percaya itu karena panggilan Tuhan dan kita meresponi panggilan Tuhan. Kita menjadi orang percaya bukan karena disuruh orang, dipaksa orang, atau bukan karena hal yang lain semestinya. Tetapi kita menjadi orang percaya karena panggilan Tuhan dan kita meresponinya. Sama halnya seperti Yosua dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar atau menuju ke tanah perjanjian. Kita pun sebenarnya dipanggil Tuhan untuk menjadi orang percaya dan memasuki tempat yang Tuhan janjikan, yaitu kerajaan surga. Untuk mencapai kerajaan surga masih dibutuhkan waktu yang kita tidak tahu keluargaku. Sama seperti ketika Yosua dipanggil untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, sebenarnya Yosua juga tidak tahu sampai kapan atau berapa lama Yosua akan tiba di tanah perjanjian tersebut. Tapi ketika kita membaca sampai akhir bagian pasal Yosua Yosua akhirnya sampai dan janji Tuhan ditepati ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Nah, sama seperti Yosua, kita pun masih memiliki perjalanan yang entah kita tidak tahu. Kita tidak tahu umur kita sampai berapa tahun lagi, perjalanan kehidupan kita sampai berapa tahun lagi, kita tidak tahu. Tapi yang pasti, kita memiliki janji yang sama seperti yang Yosua dapatkan, yaitu tanah atau tempat yang Tuhan janjikan. Jika Yosua mendapatkan janji tanah Kanaan, kita pun sebagai orang percaya yang meresponi panggilan Tuhan, kita mendapatkan janji tempat kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena melakukan perjalanan dari seberang sungai Yordan menuju ke tanah Kanaan, pastinya dibutuhkan perjuangan. Sama seperti kita melakukan perjalanan kehidupan kita pun pasti membutuhkan perjuangan, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Itu sebabnya kita harus memegang kuat dan teguh hati kita, oleh karena Tuhan sendiri yang memanggil kita.
Lalu bagaimana kita bisa kuat dan tetap teguh menjalani panggilan hidup kita? Sama seperti Yosua di bagian ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Yosua diminta untuk berpedoman atau berpendirian berdasarkan hukum Tuhan. Sama halnya seperti kita, menjalani kehidupan ini tidak bisa lepas dari pedoman hidup yang sudah kita yakini, yaitu kebenaran firman Tuhan. Untuk kita dapat tetap kuat dan teguh menjalani panggilan hidup ini, menjalani kehidupan ini, kita semestinya senantiasa berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan yang tertulis ini. Itu yang akan menjadikan kita kuat dan teguh menjalani panggilan ini. Sekalipun ada rintangan, sekalipun ada tantangan, namun ketika kita berpendirian berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengambil sikap yang benar. Seperti Yosua yang akan menjadi pemimpin, dibutuhkan sikap dan pengambilan keputusan yang benar berdasarkan firman Tuhan, bukan kebenaran berdasarkan pemikiran manusia itu sendiri. Dan hal yang terpenting adalah keluargaku yang semestinya kita imani adalah kita akan kuat dan teguh menjalani panggilan hidup kita ini oleh karena penyertaan Tuhan semata. Di ayat yang ke-9, ketiga kalinya Tuhan menegaskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan sendiri yang menyertai Yosua. Sama seperti Tuhan menyertai Yosua, Tuhan pun akan menyertai kita. Selama kita memiliki kekuatan dan keteguhan hati menjalani panggilan hidup ini berdasarkan firman Tuhan. Standar hidup kita bukan standar hidup seperti orang yang di luar sana. Mungkin orang di luar sana menganggap kesenangan, kemewahan itu menjadi bagian yang terpenting. Tetapi bagi kita, standar hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Seperti khotbah Pendeta Yo minggu lalu, kebahagiaan bukan dicari tapi diciptakan. Sama seperti ketika kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, itu bukan dicari, tapi diciptakan melalui pemahaman kita yang benar. Berdasarkan firman Tuhan, kita akan memiliki keteguhan dan kekuatan dalam menjalani panggilan hidup, dan kita akan mendapatkan penyertaan Tuhan, keluargaku. Di situ dikatakan di bagian yang terakhir di ayat 9, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Memang Tuhan tidak menjanjikan perjalanan hidup kita mulus. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan hidup kita akan baik-baik saja. Tetapi yang jelas Tuhan menjanjikan penyertaan Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi tantangan, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Nah, itulah keluargaku, mengapa kuatkan dan teguhkan hati kita di tahun ini, secara khusus di tahun 2021 ini menjadi hal yang penting. Sama seperti ketika Yosua mendapatkan panggilan, hal itu sangat penting. Karena Yosua tidak tahu apa yang akan dihadapinya di depan dan bagaimana proses yang akan dialaminya menuju tanah Kanaan. Kita pun tidak tahu, keluargaku, kapan akan selesainya pandemi ini. Bahkan jikapun pandemi ini selesai, kita tidak tahu tantangan apa yang akan kita hadapi. Bisa jadi tantangan itu akan menggoyahkan iman kita. Tapi oleh karena kekuatan dan keteguhan hati kita, semestinya kita akan tetap mempertahankan iman percaya kita, panggilan menjadi orang percaya yang nantinya akan mendapatkan kerajaan surga, tempat yang Tuhan janjikan kepada setiap kita yang percaya. Mari keluargaku, kita mensyukuri setiap panggilan yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita bersyukur, kita meresponinya, dan kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Kita akan kuat dan teguh oleh karena penyertaan Tuhan semata. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh belajar firman-Mu secara singkat. Tuhan tolong mampukan kami untuk memahami kebenaran Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah kami boleh melakukan setiap
kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami bisa mengakhiri perjalanan kehidupan kami dengan kebahagiaan oleh karena kami mendapatkan kerajaan surga, tempat yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yosef, dan biarlah itu menjadi bagian kekuatan kita. Biarlah kita tetap kuat teguh dalam iman kita menghadapi situasi dan tahun yang baru dan segala sesuatu yang kita tidak tahu. Dan biarlah kita berjalan dengan iman kita dan kita tetap mendengar suara Tuhan, mempercayai bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Kita akan merespon firman Tuhan dengan satu nyanyian, Ku Yakin dan Percaya.